Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita bakal membahas soal tiga konsep, yaitu aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Video ini dibuat untuk sebagai tugas akhir ujian pada mata kuliah filsafat ilmu ya teman-teman. Sebelum dimulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Davi Syafatir Abrar. Saya dari kelas 1B dengan NIM 6670240-126. Nah, pada kita akan langsung mulai saja ya teman-teman. Apa itu aksiologi, epistemologi, dan ontologi itu? Yang pertama kita ngebahas soal ontologi. Nah, ontologi itu cabang filsafat yang ngebahas soal keberadaan, atau gampangnya itu apa yang ada ya teman-teman. Dalam konteks politik dan juga pemerintahan, ontologi itu suka bertanya, apa sih yang sebenarnya membentuk dunia politik itu. Misalnya nih, kita ngomongin soal kekuasaan. Nah, apakah kekuasaan itu tuh nyata atau cuman hanya konstruksi sosial gitu? Apa perbedaan antara pemerintah sebagai institusi fisik seperti gedung DPR, kantor presiden, dan lain-lain dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang abstrak gitu, kayak demokrasi, keadilan, kebebasan. Nah, makanya di sini tuh saya menulis cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan visual ataupun non visual. Contoh visual di sini tuh dalam pemerintahan ada saya lupa ketik gedung di sini. Di sini ada gedung eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Jadi kita tuh bisa melihat gitu. Sesuatu yang ada itu kita bisa melihat. Nah, di sini juga ada contoh yang non visual. Kita tidak bisa melihat tapi kita bisa merasakannya. Apakah ada hukum, keadilan, ataupun kebebasan. Ontologi ini tuh saya ada contoh ya. Contohnya itu di sistem pemerintahan itu kita melihat ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu tuh kita tuh bisa melihat secara fisik, tapi di balik semua itu tuh ada hal-hal yang abstrak yang sudah saya jelaskan tadi tuh, seperti adanya hukum, keadilan, kebebasan. Nah, ontologi ini tuh mau ngebantu kita buat ngenalin gitu, bahwa dunia politik itu bukan cuma hanya terdiri dari hal-hal yang nyata yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, tapi juga konsep-konsep yang bisa mempengaruhi bagaimana cara masyarakat itu berjalan, seperti hukum tadi contohnya itu ya. Kenapa ontologi ini tuh penting? Karena kalau kita nggak tahu apa aja yang ada, yang eksis dalam politik atau pemerintahan, kita jadi susah buat memahamin apa yang sebenarnya terjadi di negara kita gitu. Misalnya, ketika ada yang bilang rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, tapi apakah itu benar-benar terrealisasi, benar-benar ada, atau cuman itu hanya idealisme doang gitu? Tapi nyatanya enggak gitu. Terus kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian epistemologi. Nah, epistemologi itu kalau ontologi tadi itu ngebahas soal apa yang ada. Nah, epistemologi itu fokusnya itu pada pertanyaan, bagaimana kita tahu soal itu gitu. Dalam dunia politik itu ngomongin sumber pengetahuan. Misalnya teman-teman, ketika pemerintah bilang bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu menurun, nah kita tuh harus bertanya gitu, dari mana data itu berasal? Apakah datanya valid gitu? Atau mungkin ada maksud atau tujuan tertentu gitu di balik penyajian informasi tersebut. Dalam isu pemerintahan, epistemologi itu suka muncul dalam bentuk metode penelitian atau survei. Kayak contohnya baru-baru ini ya, seperti contohnya survei pada pemilu, pilkada gitu. Nah, itu tuh kita bisa menanyakan apakah survei
survei itu tuh metodologinya seperti apa, siapa yang diambil sebagai responden, dan semua ini tuh adalah bagian dari epistemologi, teman-teman. Contoh lainnya, saat ada kebijakan baru kayak kenaikan harga BBM. Nah, epistemologi itu bisa bertanya, teman-teman, apakah kebijakan ini soal kenaikan harga BBM ini tuh apakah pemerintah itu benar-benar mendasarkan keputusan mereka itu pada faktanya gitu, atau cuman asumsi dari pemerintahnya aja gitu. Epistemologi juga ngajarin kita buat gak asal percaya, teman-teman. Jangan cuma karena seseorang itu punya jabatan yang tinggi, kita tuh langsung asal percaya aja gitu. Itu tuh belum tentu, teman-teman. Kita tuh perlu meng-cross check, mencari lagi gitu, apakah informasi yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan dan benar gitu. Karena dengan adanya epistemologi ini bisa menghindari kita dari berita-berita bohong atau berita-berita hoax, baik itu dari media, dari politisi, atau bahkan dari keluarga kita atau teman kita sendiri, teman-teman. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu soal aksiologi terakhir nih ya. Jadi yang terakhir itu aksiologi. Nah, ini tuh mungkin bisa dibilang bagian yang paling manusiawi di antara ketiga konsep tadi, karena aksiologi ini tuh bertanya soal nilai dan juga tujuan gitu. Nah, itu kan manusiawi banget. Nilai, tujuan itu manusiawi dah pokoknya. Nah, ada pertanyaan besar dari aksiologi ini tuh, yaitu soal untuk apa semua ini dilakukan, seperti contohnya tadi tuh. Untuk apa kenaikan BBM ini dilakukan gitu. Dalam politik dan pemerintahan, aksiologi itu membantu kita buat memahamin nilai-nilai apa yang diutamain gitu di setiap kebijakan pemerintah. Misalnya ketika pemerintah itu mutusin buat bikin infrastruktur besar-besaran. Nah, itu bisa bertanya, apakah ini tuh benar-benar buat kepentingan rakyat atau cuman buat naikin citra pemerintah di mata publik, di mata turis ataupun rakyatnya gitu. Contoh lainnya lagi ada isu soal subsidi. Ketika subsidi itu dicabut, alasan pemerintah itu contohnya itu biasanya efisiensi ekonomi. Nah, tapi dari sisi aksiologi kita tuh bisa melihat apakah kebijakan itu sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang ada. Apakah rakyat itu benar-benar diuntungkan atas pencabutan ini atau malah dirugikan gitu. Bayangin nih, teman-teman itu punya uang 100.000. Nah, kalian itu mau gunain uang itu buat makan enak sendiri atau mau traktir teman-temannya gitu. Ini tuh keputusannya itu mencerminin soal nilai-nilai aksiologi di level pemerintahan gitu. Contohnya nilai-nilai kayak keadilan, kesejahteraan, transparansi, demokrasi, itu tuh yang jadi bahan pertimbangan seharusnya, setidaknya gitu. Tapi realitanya, teman-teman, isu politik dan pemerintahan itu emang sering jauh gitu dari nilai-nilai idealnya gitu. Makanya kita sebagai warga negara itu harus sering-sering mempertanyakan dan kritis terhadap pemerintahan. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang kita anggap penting gitu, yaitu rakyat. Kita masuk ke bagian hubungan antara ketiganya. Ini tuh sekaligus sebagai kesimpulan dari video ini, teman-teman. Jadi kita tadi kan udah belajar 3 konsep besar: ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi bertanya mengenai apa yang ada, epistemologi mengenai tentang bagaimana kita mengetahui, lalu aksiologi itu tentang nilai-nilai serta tujuan dari dibalik semua itu. Ketiga konsep ini tuh saling terhubung. Dengan ontologi kita tahu apa yang ada, dengan epistemologi kita memahami bagaimana cara kita mengetahuinya gitu. Terus dengan aksiologi kita mengarahkan tujuan dan nilai-nilai kita gitu. Harapan saya setelah kalian
menonton video ini gitu, kalian itu bisa lebih kritis dalam melihat isu-isu politik dan juga isu-isu pemerintahan yang ada. Jangan cuma pasif terima informasi terus terima gitu-gitu aja, tapi pikirin apa yang ada, bagaimana kita tahu itu gitu, terus untuk apa semuanya itu dilakukan. Seperti itu harapan saya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, silakan like dan juga komentar di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.